sama-sama lagi mau belajar lagi. Ya, kita mau belajar satu produk yang sangat dibutuhkan ya, baik cowok maupun cewek gitu. Oke, salam kenal, nama saya Willy dari Jogja. Baiklah, kita sebelum mulai kita akan serukan ini ya, Moto Atomi. Silahkan off on cam, ya silahkan nanti juga kepalkan tangan. Kita akan mulai ya, hitungan ketiga mulai. Dua, tiga. Menghargai semangat, Menghargai semangat, menciptakan menciptakan visi, visi, mengikuti Mengikuti keyakinan, keyakinan, melayani dengan melayani dengan kerendahan kerendahan hati. hati. Ayo, 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 bisa. ayo bisa. melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo bisa. ya. Baik, Pak Yusuf suaranya kayak Eko gitu ya, paling belakangnya. Semangatnya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sambil jualan tetap ikut Zoom. Jadi ini walaupun mungkin biasanya kalau kita apa beauty class gini, kesannya kan ini hanya untuk wanita, tapi sebenarnya kita bisa belajar banyak ya. Saya sebagai cowok-cowok ya bisa. Juga ada peserta di sini Pak Ranto, juga Pak Yusuf, ya. Pak siapa lagi ya? Oh, sementara baru 3 orang ya. Kita tetap bisa belajar karena memang sunscreen itu penting tidak hanya untuk apa wanita saja, tetapi juga untuk pria. Karena kita nantinya untuk teman-teman yang serius akan mengerjakan bisnis ini ya, bisnis Atomi ini tentu eh, muka kita ini menjadi aset ya, menjadi kita itu menjadi brand ambasadornya. Ya, karena produk Atom itu kalau bisa dibilang itu 40% itu kan skincare ya. Jadi kalau sampai kita mengabaikan area ini sehingga penampilan kita itu kucel, kusam, kulit wajahnya tidak kelihatan cerah, tidak menarik, maka kita sudah menutup kemungkinan untuk bisa memasarkan produk ini, produk-produk skincare. Ya saya bersyukur walaupun sebenarnya tidak diniatin, tetapi karena apa? Karena dapat ini ya istri saya make dia nggak cocok saya yang make. Nah saya makainya karena itu ternyata dampaknya bagus gitu. Beberapa orang yang nggak lama nggak ketemu saya bisa lihat kok sekarang mukanya Pak Willy beda gitu ya nggak kusam lagi lah. Ada yang bilang lebih muda lah dan sebagainya gitu. Oke dan skincare ini adalah sunscreen adalah satu yang penting. Nanti kita bisa dengar langsung dari apa teman kita ini luar biasa. Ya, semoga ini yang lain lama-lama di sini juga nanti terpacu ya. Jadi Sis Audi ini masih baru tapi berani belajar untuk memberikan materi di sini ya. Oke, waktu dan tempat. Oh ya, nanti kalau ada yang mau tanya bisa di ini ya, bisa langsung di apa? Di chat room atau nanti juga bisa apa resen gitu. Ya, silakan Sis Audi. Terima kasih Bapak Weli buat waktu dan kesempatannya. Jujur saya deg-degan karena benar kata Pak Weli saya masih baru, masih benar-benar banyak harus belajar ya di produk-produk Atomi ini. Tapi malam hari ini saya memberanikan diri untuk sharing ya lebih tepatnya sama produk yang sudah saya pakai ya mungkin kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih saya memakai produk ini, sunscreen dari Atomy. Oke, kemarin kita sharing sama Pak Welly, kira-kira mau sharing produk apa gitu. Kemudian saya terpikir juga ya untuk sharing tentang sunscreen ini. Kenapa? Karena mungkin nggak banyak yang aware terkait perlindungan dari matahari untuk wajah. Mungkin banyak orang berpikir bahwa oke, aku cukup pakai facial wash yang oke, mungkin aku juga cukup pakai pelembab dan make up gitu ya untuk menutupi wajah dari bekas jerawat dan sebagainya. Tapi tanpa sadar mereka bisa aja melewatkan yang namanya sunscreen. Padahal di zaman sekarang ini yang udah kita tahu ya, mungkin matahari udah nggak sehat banget, ya kan. Akhir-akhir ini juga kayaknya kalau kita keluar rasanya matahari itu nempel di kulit kita, kayak gitu. That's why kita sangat butuh satu produk ini. Dan kalau bisa memilih, mungkin ya dikasih pilihan. Suatu waktu, misal semua produk skincare itu akan di take out, tapi kamu boleh pilih satu produk skincare yang bisa kamu pakai selama-lamanya. Saya akan tetap memilih ini yang pertama. Karena apa? Karena kalau misalnya sunscreen itu sangat apa ya, kayaknya saya nggak akan berani keluar rumah tanpa sunscreen.
Saya nggak apa-apa kalau misalnya nggak pakai bedak keluar, tapi kalau misal nggak pakai sunscreen, saya langsung kayak nggak mau mengangkat wajah saya ke matahari, atau kalau bisa saya pakai masker, saya pakai kacamata yang hitam, kalau bisa saya nggak kena sinar matahari. Karena saking saya tahu, once saya tidak pakai sunscreen, matahari itu akan langsung tembus ke wajah saya kayak gitu, dan itu efeknya sangat-sangat banyak kayak gitu. Kok bisa sih ya saat ini paparan sinar matahari itu yang diterima kulit manusia itu bisa apa ya, buruk banget, karena ya sekarang kita tahu ya perubahan iklim itu atau global warming itu benar-benar senyata itu ya. Kemudian karena adanya penipisan lapisan ozon juga, and then juga polusi udara. Kita kalau keluar sekarang udara di Jogja sekalipun itu udah nggak sebersih uh, zaman dulu ya gitu. Kemudian juga aktivitas-aktivitas manusia yang lebih banyak di luar ruangan juga gitu. Jadi berdasarkan penelitian juga ya, saya baca-baca secara dermatologi dunia, sekitar 80 sampai 90% penuaan kulit itu disebabkan justru bukan karena usia, tetapi karena paparan sinar UV. Jadi wajar aja ada orang yang di umur yang mungkin dia itu masih young ya, masih muda, tapi kok wajahnya tuh looks kayak lebih tua gitu, karena mungkin dia tidak aware sama pemakaian sunscreen. Tetapi ada beberapa orang yang walaupun dia sudah berumur let's say 30, 30, 40, 40, 50, tapi karena dia benar-benar everyday setiap hari memakai produk sunscreen yang benar, kulit dia itu kayak tetap kencang, kemudian kayak tanda penuaan dininya berkurang, and then mungkin kerutan-kerutannya nggak sebanyak orang-orang yang tidak memakai sunscreen setiap hari gitu. Jadi artinya keriput, flek hitam, dan kulit kusam itu sebagian besar itu ya memang berasalnya dari matahari. Tadi kita udah bahas ya, matahari kita saat ini benar-benar ya udah nggak sehat banget gitu ya. Kalau dulu orang masih berani untuk berjemur ya di bawah terik matahari, karena dulu mataharinya masih sehat, apalagi di jam-jam tertentu. Tapi kalau sekarang kayaknya orang tuh udah cukup takut sama matahari yang ada di dunia ini gitu. Jadi fakta lain juga yang kita nggak sadari adalah 80% sinar UV itu bisa menembus awan. Kemudian sinar UVA itu bisa menembus kaca mobil, jendela rumah. Paparan itu juga terjadinya ya bisa setiap hari gitu loh. Walaupun kita nggak keluar rumah, tapi misalnya gini, kita di dalam mobil atau mungkin di dalam ruangan pun, kita kalau misalnya tidak memakai sunscreen, itu kita bisa aja juga kena paparan itu. Jadi sebenarnya kulit kita ini bisa mengalami kerusakan perlahan setiap hari tanpa kita sadari. Kalau kita tidak benar-benar aware sama kulit kita dan kita jaga, ya day by day kita akan merasakan efeknya. Mungkin kalau kita pergi kemana gitu ya, kita bisa tes wajah ya, pakai alat gitu ya, itu kelihatan keriput-keriputnya, tanda penuaan dininya, maksudnya efek samping dari matahari itu bisa kelihatan kayak gitu. Kemudian ini juga saya pengen bahas terkait UVA dan UVB ya. Jadi mungkin kalau kita beli sunscreen, entah itu mungkin produk Atomy atau produk-produk lain ya, yang pernah kita coba sebelum kita pakai Atomy, kita kan baca kayak UVA, UVB itu apa ya gitu. Jadi kalau misalnya UVA itu aging rays, dia itu bedanya ya. Nanti saya akan buat perbandingan. Kalau UVA itu bisa menembus kulit yang paling dalam. Kemudian ini itu apa ya, penyebab penuaan dini yang paling besar. And then ini yang bisa memicu flek dan keriput. Jadi kalau misalnya kita melihat udah mulai muncul flek-flek dan keriput, yaitu karena si UVA tadi itu yang dari si matahari tadi, dari matahari tadi itu ya. Terus ya si UVA ini akan ada sepanjang hari gitu loh. Dari pagi sampai malam UV ini tetap aktif gitu. Nah, kalau bedanya dengan UVB, UV, pokoknya yang beda kan, pokoknya kalau mau gampang ingatnya sama-sama UV, tapi yang tadi A, yang ini sekarang B. Kalau A tadi kan aging rays. Kalau yang ini UVB, burning rays gitu. Jadi biar gampang ya mengingatnya. Tapi kalau UVB ini dia itu menyebabkan kulit kita itu terbakar.
and then bisa kemerahan dan perih gitu. Jadi justru si UVB ini itu yang paling berisiko apa ya, memberikan resiko paling besar untuk penyebab kanker kulit gitu. Ya ada dua tadi ya, jenis matahari bisa kita bagi dua, UVA dan UVB gitu. That's why perlindungan terhadap kedua sinar matahari yang dihasilkan dari matahari tadi ini tuh penting banget kayak gitu ya. Dan apa ya, kita harus punya produk sunscreen yang bisa melindungi dari kedua kandungan si matahari tadi gitu. Nah, oke, kita langsung aja mungkin ya. Jadi kita tadi udah jelasin kenapa kita butuh banget sunscreen, kenapa sih kulit kita itu harus dijaga dari matahari yang mungkin apa ya, kandungan dari matahari ini benar-benar memberikan dampak yang negatif ke wajah kita. Ya, ini that's why kita itu harus benar-benar juga aware ya sama kandungan kandungan dari sunscreen yang kita pakai gitu. Nah, kebetulan kita punya produk yang dari Atom ini aku suka banget. Namanya ini Atomis Sunscreen SPF 50 plus terus PA plus plus plus. Nah, ini apalagi nih? Kayaknya banyak banget ya. Kadang kalau dulu saya sebelum tahu apa itu kayak 50 tanda-tanda 50 plus SPF PA plus 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 ini kayak ya menurut saya sama aja ya gitu. Oke, yang penting sunscreen. Tujuannya untuk melindungi, tapi ternyata nggak sama gitu. Semakin ini saya coba menjelaskan ya, apa itu SPF dan PA itu apa. Kalau SPF itu Sun Protection Factor namanya. Nah, ini tuh bisa dikatakan adalah ukuran kemampuan sunscreen tadi yang kita pakai itu untuk melindungi kulit dari sinar UVB yang kita bahas tadi, yang jadi penyebab kulit terbakar tadi. Saya ulangi ya. Jadi SPF itu kepanjangannya adalah Sun Protection Factor. Sun itu matahari, protection itu perlindungan gitu. Jadi ini itu sebagai pengukur. Kalau semakin banyak SPF-nya, contoh ya yang kita mau jelasin sekarang ini kan adalah yang Atomic Sunscreen. Dia kandungan SPF-nya itu 50 plus. Berarti ya tingkat perlindungannya itu setinggi itu gitu. Ada yang 25%, ada yang 30%. Nah, kita ini yang punya kita ini Atom itu udah 50 plus gitu. Jadi semakin tinggi SPF-nya, semakin tinggi sun protection factor-nya, artinya semakin tinggi juga perlindungan terhadap sinar si UVB tadi yang bisa membakar kulit kita tadi gitu. Berarti artinya apa? Kita harus memilih sunscreen yang SPF-nya tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya yang PA. Apa itu PA? PA itu artinya protection grade of UVA, yaitu tingkat perlindungan terhadap sinar UVA yang menjadi penyebab penuaan dini dan flek. Nah, ini kan ada PA-nya itu plusnya sampai 3. Jadi semakin banyak tanda plusnya tadi, berarti bisa disimpulkan semakin tinggi perlindungannya gitu. Jadi kalau mau beli sunscreen ya itu harus dicek juga berapa sih SPF-nya, berapa sih jumlah plus-plusnya itu tadi gitu ya. Nah, di sini kalau produk kita ini dia sudah memberikan subtagline yang dimana dia itu high protection moisturizing sunscreen. Nah, dia tuh udah benar-benar melindungi, tingkat melindungi itu udah tinggi banget gitu loh. Secara udah dibuktiin ya, di sini tulisannya 50 plus, kemudian PA plus 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 juga gitu. Nah, dia itu juga udah ada kandungan moisturizing atau pelembabnya gitu. Jadi kalau kita contoh kita nggak punya pelembab dan hanya punya ini, itu udah cukup memberikan kelembaban juga ke kulit kita kayak gitu. Dan ini udah paket lengkap banget sih ya. Oke, next kita mau bahas tentang kandungan-kandungan yang atau ingredients yang terdapat di sunscreen yang kita pegang saat ini, yaitu Atomic Sunscreen ya. Jadi Atomic Sunscreen ini sudah mengandung berbagai ekstrak botanikal seperti Camellia sinensis extract,
kemudian ada Centella asiatica extract, and then Perilla leaf extract, and then Melissa officinalis extract, ada jasmine ekstraknya, ada Borago officinalis extract. Nah, apa sih manfaatnya? Ini kan agak susah ya kita kan bukan orang ahli mungkin bioteknologi ya gitu. Ini itu secara ringkasnya aja ya, secara supaya gampang diingat, ini tuh tujuannya adalah untuk kandungannya itu bisa menenangkan kulit. Terus dia juga bisa menjaga kelembapan dan memberikan rasa nyaman ke kulit kita. Jadi si sunscreen ini kan dia tadi punya banyak ya, ada sekitar 6 kandungan ya. Selain dia bisa melindungi dari sinar matahari, dia juga bisa membantu merawat kulit kita, kulit wajah kita terutama. Oh ya, ini juga nggak cuma bisa dipakai di wajah loh, ini juga bisa pakai di kulit tangan gitu. Jadi saya sometimes kalau keluar dan nggak pakai sarung tangan, saya pakaikan ini ke tangan saya, kayak gitu. Oke, jadi uh, ada lumayan banyak ya kandungan-kandungan dan semuanya itu kandungannya itu ingredientsnya itu benar-benar alami gitu. Nah, keunggulan produk kita ini yaitu saya itu ngerasa bahwa produk kita ini itu nggak lengket dan teksturnya itu cukup halus di kulit tangan, di wajah kayak gitu ya. Terus dia juga penyaringannya itu penyaringan yang ganda karena ada organik dan inorganic filternya. Terus perlindungan UVA dan UVB tadi udah pasti ya, tadi kita udah bahas juga. And then dia juga lembut, nyaman digunakan sehari-hari. Pokoknya ini tuh cocok untuk Bapak Ibu yang mungkin aktivitas indoor maupun outdoor. Karena jangan salah, sunscreen itu mungkin kayak kita, oh saya nggak perlu sunscreen karena saya sehari-hari di bawah ruangan ber-AC. Jangan salah, justru sunscreen itu juga selain tadi melindungi dari sinar matahari, kadang kita nggak sadar handphone itu juga bisa memberikan efek radiasi yang cukup tinggi ke wajah kita, gitu. Jadi kita perlu perlindungan tadi ya, perlindungan wajah yang bagus dari semua aspek lah, maupun yang kita dapat dari luar, outdoor, ataupun di dalam ruangan juga kayak gitu. Oke, tadi kita udah jelasin terkait keunggulannya. Nah, kita ini sunscreen yang Atomy ini ada 2 jenis ya variannya gitu. Ada yang white dan ada yang beige. Bedanya apa? Kalau yang white itu, ini yang white yang saya pakai itu sekarang yang white. Dia tuh ya benar-benar apa ya? Putih, putih susu. Kayak susu apa ya? Susu sapi lah pokoknya, itu lembut banget tuh. Cepat banget nyerapnya juga. Benar-benar secepat itu, lembut juga dan harumnya tuh enak gitu loh. Kayak ada harum aromaterapinya gitu. Enak-enak. Terus dia itu kalau yang white tone up-nya itu kalau di wajah itu lebih natural ya. Dia ya nggak terlalu yang kayak memberikan apa ya, kayak after apa ya istilahnya ya, dia kayak nggak memberikan warna lah ke wajah kita. Jadi kalau kalian lebih suka, kalau bapak ibu lebih suka yang hmm, tidak memberikan efek ke wajah, pakai yang varian white gitu. Terus tapi dia juga memberikan efek cerah ya ke wajah, cerah dan segar dia gitu. Kayak after pakai Atom ini beda aja kalau bisa kita cuma pakai pelembab atau mungkin serum gitu ya. Dan ini cocok kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai ini tanpa make up kayak gitu. Terus ada yang varian kedua yaitu yang beige. Beige ini itu dia itu pokoknya yang paling menonjol membedakan dia sama white. Kalau yang beige ini dia tuh kayak agak ada sedikit BB cream ya. Jadi kalau kita pakai ini tuh kayak lagi pakai foundation gitu loh. Jadi kayak ada kesan memberikan warna ke kulit wajah. Tapi tetap dia itu bisa kayak rata di wajah kita. Dia bisa menyesuaikan sama warna kulit kita gitu. Dan kalau mau lebih irit, misalnya kita aku kayaknya budget aku kurang nih kalau mau beli foundation. Tapi aku pengen wajah aku bisa lebih tingkat kecerahannya lebih naik kayak gitu kalau misalnya make upan. Nah, kayaknya Bapak Ibu cocok pakai yang varian beige kayak gitu karena dia bisa ngasih warna kayak gitu ke wajah kita. Gitu ya. Kemudian kalau untuk teksturnya ya, nah ini kita bahas coba ya tekstur dan spesifikasinya.
Kalau yang Atomi ini, itu isinya itu di 60 ml. Teksturnya itu matte, ya agak matte cair gitulah. Terus tingkat kekentalannya juga tadi saya sudah contohin, ya sedang ya, ringan dan nggak lengket juga. Terus nyaman dipakai berulang-ulang kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau keluar gitu, terus kayak beberapa jam lagi mau di-apply, bisa banget kayak gitu. Nah, mungkin saya mau closing ya. Jadi kalau misalnya banyak dari orang-orang itu yang menggunakan sunscreen itu kalau mau pergi ke contohnya ke pantai atau ke gunung kayak gitu atau yang kayak misal aktivitas ketika outdoor yang memang panas-panasan gitu lah. Padahal paparan UV itu ya tadi ya saya sudah jelasin nggak cuman ketika kita ke pantai atau mungkin kita ke tempat-tempat yang eh, panas gitu. Tapi itu setiap hari. Even kita mungkin cuman scrolling TikTok di mobil, scrolling TikTok di cafe kayak gitu, atau lagi nongkrong dengan teman-teman, atau mungkin ke mall, kita sangat butuh yang namanya sunscreen gitu. Jadi Atomic Sunscreen ini itu membantu sekali untuk melindungi kulit sekaligus memberikan juga itu tadi ya tampilan yang lebih segar, cerah di wajah dan juga sehat. Itu yang paling penting juga. Jadi praktis banget dalam satu produk udah kayak triple gitu loh. Apa sih istilahnya keunggulannya kayak gitu. Dalam satu produk kita udah bisa ngerasain yaitu melindungi kulit, memberikan kesehatan kepada kulit atau kesegaran, dan juga bisa memberikan efek cerah ke wajah kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu jangan ragu ya, karena sunscreen ini ibarat kata kalau dalam dunia per skincarean ini tuh kebutuhan premier gitu. Jadi bukan sekunder lagi. Tadi saya udah bilang ya di awal, kalau misalnya disuruh milih hanya satu aja yang boleh dipilih dalam rangkaian skincare, saya akan pilih ini karena ini penting banget. Dulu mungkin sebelum saya tahu sunscreen, ya kelihatan ya wajah kita itu sebelum pakai sunscreen sama setelah kita benar-benar everyday pakai sunscreen itu beda banget. Sangat-sangat sebeda itu. Dan saya bersyukur mungkin di umur waktu saya kuliah ya saya tahu saya menggunakan sunscreen, tapi memang baru ketemu sama sunscreen yang benar yang bagus itu baru ya let's say 1,5 tahunan ini gitu. Jadi saya udah nggak pindah-pindah lagi karena apa? Satu ya memang dia kandungannya tadi udah kompleks, udah komplit gitu ya. Dengan satu produk saya udah kayak dapetin 3 manfaat sekaligus. Kedua, yang bikin saya makin senang itu karena ini produk murah gitu. Kenapa murah? Cuman gini, kalau murah kan relatif ya. Bagi beberapa orang, oh 125.000 itu mahal buat saya, itu udah bisa buat ini, gitu kan. Tapi kenapa saya bilang murah? Misalnya nih, ada produk yang menawarkan setengah dari harga Atomi ini, sunscreen Atomi ini. Tapi ya itu tadi kandungannya, terus manfaatnya, mungkin SPF-nya dan PA++ itu tidak sebanyak ini. Itu yang pertama. Kedua, apa ya? Kalau saya pakai ini tuh bisa sampai let's say 1/2 tahunan lebih ya. Tapi kalau dulu saya pakai produk yang let's say produk X, itu tuh cuman bertahan itu 1 sampai 2 bulan. Literally cuma 1 sampai 2 bulan aja. Jadi ngapain saya harus beli lagi 2 kali. Terus kalau mau beli kadang kan sometimes kita kalau beli online nyampenya lama, terus kalau misalnya udah mau habis harus ke mall dulu. Jadi wasting time gitu. Jadi mending kita beli produk itu yang memang lama habisnya. Jadi walaupun kita bayarnya agak lebih mahal sedikit, tapi kita apa ya? Ini juga bisa lebih lama gitu. Ibarat kata kalau misalnya 125.000 dibagi 2 itu kan sekitar berapa ya? 65. Bukan 62.500 ya. Nah, itu kalau cuma 2 bulan aja berarti kita kali berapa dong? Kali 3 gitu, lebih mahal lagi gitu. Jadi better satu produk, tapi kita udah tahu nih kualitasnya memang sebagus itu, terus lebih irit juga kayak gitu sih. Kalau dari saya udah nggak mau pindah-pindah sunscreen. Jadi karena apa? Karena tadi mengirit kantong.
Ya, karena skincare ini banyak ya Bapak Ibu. Kalau misalnya skincare kita itu mahal-mahal, cepat habis, belum lagi kalau kandungannya ternyata tidak aman, ya kan? Banyak yang klaim produknya aman, tapi ternyata tidak aman. Nah itu kan, wah bikin kalau kita cewek-cewek itu sakit gitu loh. Udah bayar mahal, tapi ternyata memberikan efek samping yang cukup parah di wajah. Nah itu sedih gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih dari saya malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu kalau yang merasa, oh saya udah umur segini kayak nggak perlu deh Mbak Udi pakai sunscreen. Udahlah udah keriput. Justru karena sudah terlanjur, sekarang saatnya untuk bertobat. Saya sampai bilang ke mama saya, mama, itu pakai sunscreen kayak gitu. Tapi ya mungkin tipe kalau orang tua kadang sometimes kayak ya buat apa sih gitu. Udah umur segini udah 60, 65 gitu. Cuman mungkin Bapak Ibu di sini ada orang-orang yang beruntung yang tahu ya, yang berkesempatan untuk bisa belajar atau mendapat edukasi terkait produk yang bisa memberikan manfaat buat wajah gitu. Jadi jangan lagi ditunda, ayo pakai sunscreen. Kita kayak perlu bikin gerakan ayo jangan lupa pakai sunscreen kayak gitu sih. Itu aja mungkin dari saya Pak Weli, terima kasih. Ya, makasih Sis Audi. Terima kasih. Ya, bagus, bagus sekali ya pengalaman-pengalamannya. Kita Heeh. bisa belajar. Saya jadi ingat itu ya Sun Protector Factor. Iya, SPF. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau ini, mau bertanya, silahkan. Bisa langsung raise hand ataupun langsung open mic, silahkan. Adakah? Atau mau nambahin cerita? Oh, silahkan. Kayaknya Bu Vera ya. Jadi itu yang tadi dibahas sama Mars Audi itu kan memang sunscreen yang untuk kulit berminyak ya. Bener nggak sih Audi? Jadi Audi tipe kulitnya apa? Karena saya tuh pertama saya cocoknya pakai yang barusan dibahas sama Audi. Tapi sebelumnya tuh saya coba pakai yang Essence itu, tapi jenis kulit saya nih jenis kulit yang mungkin sedikit oily. Jadi kalau saya pakai yang Essence itu malah apply-nya itu kurang maksimal dibanding saya yang pakai yang barusan dijelaskan sama Audi itu. Jadi kalau Audi sendiri tipe jenis kulitnya apa? Karena saya jujur saya kadang masih kalau misalkan orang tanya aku sunscreen yang mana Ci? Nah pasti aku akan tanya kamu jenis kulitnya apa gitu. Kalau Audi jenis kulitnya apa? Kalau saya itu lebih ke oily sih, oily ya. Oh, iya. Mm. Berarti memang Berarti memang mungkin beda ini ya, beda apa kan kadang ada yang kombinasi jenis kulit kombinasi. Kalau saya cocok yang pakai yang putih, tapi kalau saya pakai yang essence, yang satunya itu yang sunscreen itu memang di kulit saya lebih bagus yang ini, yang justru yang lebih murah ya, yang 120 berapa? 26 ya. 126 ya. 127. Jadi jadi memang sunscreen yang di Atom itu kan banyak, ada yang beige, ada yang putih, ada yang tone up, ada yang stick, ada yang essence. Nah, itu mungkin kita perlu tahu untuk apa jenis-jenis kulit apa yang pas dipakai untuk jenis kulit kita gitu. Itu sih dari saya. Tambahan sekaligus saya tanya soalnya kalau saya oily gini saya malah lebih cocok yang ini tadi. Kalau yang essence udah pernah coba belum Audi? Kalau kalau yang essence itu mungkin lebih ke buat kulit kering nggak ya? Betul nggak ya, Bu Ida atau Pak Willy? Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima Ya, kasih. ya silahkan ditanggapin, Kak Odi. Dijawab. Kalau saya jujur dari awal sih langsung pakai yang ini ya, yang seperti ini. Pertama kali sih yang pakai yang ada beige, yang varian beige. Tapi sekarang lebih cocok yang white gitu. Kalau yang essence belum pernah coba, karena udah langsung cocok yang ini. Karena kandung kulit wajah saya juga yang oily gitu, Bu Vera.
Bu Ida mau nambahin nggak ini tadi pertanyaannya nih? Apakah Iya, memang harus sampai oke. jenis kulitnya benar-benar diperhatikan supaya nggak salah gitu? Ya, saya tambahkan sedikit. Memang untuk yang tadi yang sunscreen yang dijelaskan oleh Odi, itu kan kita ada dua macam nih, beige dan yang white ya, yang tadi Odi pakai ya. Itu memang cenderung untuk kulit yang sedikit berminyak ya, lebih berminyak seperti itu. Dibandingkan dengan yang essence sunscreen yang Vera tadi sampaikan itu sangat bagus sekali untuk usia-usia yang sudah mulai mix dan kering seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada esennya ya. Esennya itu yang membantu supaya pH kulit kita juga tetap terjaga ya, seperti itu. Dan yang jelas itu untuk yang essence sunscreen justru sangat bagus sekali untuk orang-orang yang kulitnya sensitif. Ya, itu bagus sekali. Kemudian kita juga ada sunscreen yang snow, yang dari snow yaitu apa namanya? Tone up, tone up essence ya. Tone up essence suns. Nah, tone up essence suns ini boleh dipakai oleh orang-orang yang kulitnya berminyak dan cenderung normal ya. Seperti itu. Boleh banget ya, atau dan ini juga membantu sekali untuk orang-orang yang kulitnya sedang kita rawat menggunakan snow set supaya dia lebih brightening, lebih cerah ya, lebih cerah seperti itu. Karena snow ini memang didesain khusus, diramu khusus untuk orang-orang yang kulitnya kusam, yang banyak flek dan dan seterusnya seperti itu. Sehingga sampai pada sunscreen-nya juga disiapkan supaya bisa mendukung untuk tone dari kulitnya itu naik ya, naik. Nah, kemudian ada juga sunscreen stick ya. Kita punya kemudian ada juga yang di Korea itu ada Urban Shield ya. Urban Shield Urban Shield sunscreen. Urban Shield sunscreen itu sunscreen tapi tempatnya itu seperti cushion ya, seperti bedak begitu, di pouch begitu, dan itu saya suka sekali. Kenapa? Karena itu apa ya, cenderung transparan banget begitu ya, transparan banget. Kemudian ada juga derma ya, derma. Ada juga Sunfresh lotion. Jadi di Atomy itu banyak banget. CeraVe itu dulu ada ya. Kemudian karena ada Sunfresh lotion, ya Sunfresh lotion itu bisa dipakai sampai pada baby, ya baby boleh pakai Sunfresh lotion, dan Sunfresh lotion ini bahkan sudah teruji dia tidak merusak terumbu karang, ya jadi aman untuk Anda yang suka berenang atau suka snorkeling gitu ya, atau ya pokoknya urusan dengan menyelam-menyelam begitu, itu bagus banget Sunfresh lotion ya, teman-teman boleh coba itu. Nah, kenapa sunscreen penting ya, betul tadi Odi juga sampaikan ya, lebih baik nggak usah pakai bedak daripada nggak pakai sunscreen ya, karena sinar UVB, sinar UVA, plus sekarang ada blue light dari HP kita ya, yang sangat-sangat bisa merusak ya, merusak skin barrier kita, struktur kulit kita ya, sampai pada pigmentasi yang nantinya akan membuat flek-flek di dalam kulit kita. Nah, ini penting ya, teman-teman, dan tidak hanya perempuan ya. Laki-laki harus pakai sunscreen. Jangan bilang nanti kemudian kalau pakai sunscreen nanti jadi melambai begitu, enggak ya, enggak akan. Coba Koweli melambai enggak, Ripka? Enggak ya? Tetap maco kan? No, ya. Jadi teman-teman jangan berpikir seperti itu. Kenapa orang Indonesia itu kurang yang cowok-cowok khususnya itu kurang memperhatikan dalam hal kesehatan kulit. Ya, bersyukur Indonesia itu tropis ya. Jadi
seolah-olah itu kulit itu tidak perlu pelembab ya, tidak mikirin kelembaban. Coba kalau di negara 4 musim, teman-teman ya. Negara 4 musim ketika masuk ke musim gugur saja, kulit kita itu bisa pecah-pecah ya, bahkan bisa sampai kalau musim dingin gitu kita kulitnya kurang lembab, kita tidak merawat dari dini begitu ya. Itu bisa keluar darah loh, pecah loh, benar-benar pecah loh. Ya, jadi hati-hati di sini. Makanya kalau kita tidak memperhatikan dari dini anak-anak kita juga ya, bukan apa-apa ya teman-teman. Ini sekarang ini polusi itu luar biasa ngeri ya. Knalpot ya, itu semprotan belakangnya itu apalagi kalau geronggongan gitu bul 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 begitu ya. Nah, itu masuk terserap oleh pori-pori kita semakin dalam, tidak ada perlindungan ya. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi ayo teman-teman untuk kita semuanya ya, kita wajib ya ketika kita mau memperkenalkan kesehatan kulit, jangan hanya sabun cuci muka atau jangan ampul saja, tidak. Tapi 3 step yang saya ajarkan mulai dari pembersihan, ini wajib mutlak ya. Jadi harus stepnya ini ngikutin. Yang kedua skincare supaya bisa ternutrisi dengan baik kulit kita. Lalu berikutnya proteksi. Proteksinya apa ya? Sunscreen. Ini wajib hukumnya. Sampai 3 ini wajib, tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh. Ya, lebih baik mulai dari pembersihan dulu. Pembersihan dulu. Kalau belum cukup uangnya, ayo nabung dulu sampai bisa beli klop sampai 3 step ini. Sebisa mungkin begitu. Ya, saya sarankan begitu. Jadi itu saja sih tambahan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa kesehatan kulit itu sangat penting, tidak hanya untuk cewek, untuk semuanya ya. Besok Pak Mahfud juga ya, Pak Mahfud ya. Ayo pakai pembersihan biar tambah kinclong Pak ya. Wah, jangan kalah sama Koweli ya. Rambut boleh putih, tapi wajahnya 17 tahun, Pak. Begitu dong ya. Jadi akhirnya orang itu akan melihat, Pak, oh iya sekarang Pak Mahfud tambah ganteng loh. Nah, kan wow, seperti itu. Jadi jadikan teman-teman wajah kita, kulit wajah kita untuk sebagai aset yang penting. Ya, aset yang penting yang ini bisa menjual, bukan diri kita dijual ya, tapi wajah kita itu cerminan dari produk Atomi yang Anda pakai. Nah, ini wow sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib hukumnya ya, wajib hukumnya untuk bisa menyarankan ke orang-orang yang kita kenalkan tentang kesehatan kulit 3 step ini ya. Pembersihan, kemudian nutrisi ya, skincare, kemudian yang ketiga proteksi ya. Oke. Oh ya, ini tadi ada pertanyaan bedanya apa ya, sebentar. Bedanya sunscreen dan BB cream ya. Ya, kalau BB cream itu kan udah campur dengan bedak, makanya harus tetap dialasi dengan sunscreen ya. Semua produk cushion kita, BB cream cushion kita tetap ada SPF-nya. Tapi itu nggak cukup karena dia udah campuran dengan bedak ya, dengan foundation seperti itu. Nah, sedangkan sunscreen itu murni ya. Kita perlu yang murni dulu baru diolesin tambahin yang itu boleh ya. Jangan skip, pokoknya nggak boleh skip. Sunscreen hukumnya wajib. Oke. Oke, makasih. Ya, makasih Bu Ida. Baik, teman-teman, masih ada lagi. Silahkan nanti bisa langsung open mic. Testimoni juga boleh, nggak harus pertanyaan ya. Dan Ya, untuk mau sementara ini, ya, saya sekalian mau pamit dulu karena saya mesti ke stasiun. Nanti dilanjut oleh istri saya untuk ininya, moderasinya ya. Baik, selamat Zoom. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Ya, Terima kasih Pak Weli. silakan. Ya. Oke, makasih. Ya, silakan Bu Yusi. Ya, malam Malam Bu Bu, Ida, monggo Bu. Bu Alfi, dan ibu-ibu para senior, Bapak Ibu. Ini untuk yang sunscreen, kemarin saya ada pertanyaan sunscreennya itu pH-nya berapa?
Jadi akhirnya saya jawabnya nanti saya intip di rincian produk ya Bu ya, detail produknya ya. Cuman tadi saya lihat di produknya juga nggak ada keterangan untuk pH. Yang kedua, pH yang baik itu di pH asam atau di pH berapa Bu untuk sunscreen? Jadi yang ketiga, saya sekarang pakainya kan selama ini saya belum pernah pakai sunscreen. Jadi saya pakai skincare, terus pakai ampul, sama waktu itu pakai cushionnya Atomy juga. Nah sekarang saya pakai ampul ditambah sama sunscreen yang absolut, yang essence itu, plus sama saya pakai yang cushion yang Edelica. Kulit saya sangat kering, tapi pakai ini alhamdulillahnya agak oily, jadi kadang pakainya itu kayak ada glowingnya gitu. Sampai ada kawan yang bilang, kamu habis filler ya kemarin di Malaysia, katanya gitu. Nah itu eh, menunjukkan yang saya pakai itu apa namanya, merubah kulit yang semulanya itu kelihatannya kusam, dull banget gitu ya. Nah kemudian pakai sunscreen, pakai absolute sunscreen sama cushionnya itu saya kelihatan lain gitu, kelihatan glowing glowing in the dark gitu. Demikian Bapak Ibu, Bu Audi, Bu Ida, terima kasih. Ya, makasih Bu Yusi untuk pertanyaannya. Monggo Audi atau mungkin teman-teman lain bisa bantu untuk Ya, menjawab supaya nanti kalau ada member nanya, ini membernya kritis ya, ya. pH-nya berapa gitu. Monggo Bu Ida. Ya, oke. Jadi untuk essence sunscreen Bu, yang khususnya ya, yang essence itu membantu untuk menjaga pH kulit ya. Jadi yang pasti, yang saya pasti itu ada di essence sunscreen. Essence sunscreen itu pH-nya 5,5 sampai 6,5 ya, sekitar itu. 5,5, 6,5. Nah, pH kulit kita itu ya tidak boleh lebih dari 6 ya, karena pH kulit kita bisa menjadi kulit kita bisa menjadi kering, kasar, sensitif dan mudah jerawat. Bahkan sampai skin barrier kita rusak. Jadi pH yang terlalu tinggi itu tidak disarankan. Tetapi pH kulit yang kurang dari 4 ya, itu juga tidak boleh. Ya, itu akan bikin apa? Iritasi, bikin perih, bikin kemudian merah-merah seperti itu. Jadi menurut ilmunya ya, saya bertanya juga ya, untuk apa namanya, untuk produk-produk sunscreen itu yang ideal adalah 5 sampai 6,5 pH-nya. Ya, 5 sampai 6,5. Nah, kemudian untuk yang lain-lain seperti apa itu apa namanya, skincare ya, kayak skincare toner begitu ya, itu juga ada pH yang disarankan. Toner itu pH yang disarankan 4,5 sampai 5,5 ya. Jadi intinya apa? Intinya sebenarnya harus di atas 4 ya, di atas 4,5 ya, di atas 4,5 dan tidak boleh lebih dari 6,5 ya, 6,5 itu yang range-nya ya, range-nya supaya kulit kita ini tidak rusak ya, tidak iritasi juga ya, tidak mudah sensitif, tidak menjadi sensitif dan seterusnya. Jadi kulit yang sehat itu sekitar 5,5 ya, yang paling sehat itu pH-nya ada di 5,5. Ya, nah, skincare, kemudian sunscreen, yang paling ideal ya yang mendekati 5,5 ini. Karena itu kalau menurut apa ya yang saya pelajari begitu ya, seperti itu ya. Jadi pH yang bagus itu 5,5. Kulit yang bagus pH-nya 5,5. Nah, ini luar biasa ada pertanyaan seperti itu, jarang-jarang sekali Bu orang nanya sampai pada pH ya. Makanya kenapa kita butuh yang namanya Zoom seperti ini
ya, supaya kita bisa belajar, saling belajar, bagaimana kita tahu, bagaimana kita paham, ya, pH itu apa juga nggak ngerti, kan, repot juga, ya kan. Nah, ini bagus sekali, muncul pertanyaan yang kritis, sampai ibaratnya ini kan pengetahuan, sebenarnya pengetahuannya orang-orang yang secara klinis untuk estetika wajah, ya. Nah, ini kita juga harus belajar, ya. Terima kasih sekali, Bu. Ya, makasih Bu Ida. Mungkin saya nambahin ya Bu Yusi. Jadi kalau untuk ya, jangan Dedi. Jadi untuk sunscreen yang memang mereka jarang sekali mencantumkan pH Bu, karena parameter utamanya itu bukan di pH Bu, tetapi yang seperti tadi Audi jelaskan Bu, SPF-nya sama PA. Karena itu yang paling penting Bu, karena seperti tadi kata Bu Ida ya, pH itu sudah dari cleansernya, dari tonernya, dari ampulnya, itu sudah menutrisi kulit Bu Yusi. Jadi yang menjadi parameter utama dari SPF dari sunscreen itu adalah SPF dan PA-nya seperti itu. Ya, semoga menjawab ya Bu Yusi ya. Saya juga jadi belajar ya. Jadi penasaran Bu Ida, pengen beli itu strip pH. Nanti tak ujin siji-siji. Ya toh? Nah, jadi pinter malam Sampai ini. saya googling nih barusan Bu. Ya, terima Ya. kasih Bu Rika, Bu Ida. Oke, Bu Yusi, thank you. Ya, oke, monggo teman-teman kalau ada lagi yang mau bertanya. Ini sambil nunggu ada teman-teman yang mau bertanya, bisa di chat ataupun nanti langsung ini ya, unmute. Saya mungkin sedikit sharing ya teman-teman. Jadi saya itu mungkin bulan November 2024 itu saya baru mulai pakai sunscreen secara serius. Kenapa? Karena dulu saya kalau pakai sunscreen yang SPF-nya 50 pasti jerawatan. Dan dulu saya tidak tahu namanya kulit berminyak, kulit kering, kulit sensitif, saya nggak tahu gitu loh teman-teman. Saya masih ingat waktu itu saya produk yang lumayan ya, maksudnya dari luar itu begitu saya pakai benar-benar jerawatan teman-teman. Jadi memang seperti kata Bu Vera tadi ya, pemilihan SPF yang jenis untuk jenis kulit itu penting. Nah, yang istimewa dari Atomy seperti tadi yang Bu Ida tadi jelaskan, semua sunscreen-nya Atomy itu di 50. Amazing ya, dengan tingkat kecocokan kulit yang masing-masing sesuai jenis kulit. Nah, dan saya sendiri merasakan ketika mencoba punya Atomy itu rasanya beda banget. Memang kulit saya sensitif ya, jadi tidak bisa seperti Audi pakai yang white. Jadi saya pertama kali pakai itu saya langsung pakai yang Essence ya. Itu sangat light, sangat nyaman gitu ya untuk kulit saya dan saya cocok gitu ya. Tapi kalau pakai yang seperti dipakai Audi sama Bu Vera, saya langsung kering teman-teman. Kulit sensitif saya langsung protes seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi be wise, hati-hati memilih sunscreen. Sebentar, ini saya mungkin ini ya sembari belajar dulu kan Bu Ida pernah ya bawain sunscreen ini ya. Jadi saya belajar ini. Jadi sunscreen itu SPF itu kan itu ada 50, 30 di pasaran kita sering lihat ya. 25, ada 30 plus. Itu sebenarnya adalah menunjukkan bagaimana dia itu perlindungannya ibu-ibu. Jadi kalau SPF punya kita, yang punya Audi itu SPF-nya 50 plus. Yang punya Absolute Tune Up itu juga 50 plus. Sepertinya yang Fresh Sun Lotion kebanyakan 50 plus. 50 plus itu artinya ini teman-teman. Jadi perlindungannya sangat tinggi. Jadi di atas 98 sampai 99%. Dulu pernah di satu ODS diajarin sama narasumber gitu ya. Jadi kalau pakai sunscreen tuh jangan pelit-pelit teman-teman. Karena kan dikasihnya 50 plus. Kalau kita pakainya pelit, itu tidak bisa mengcover muka kita. Alias katanya Audi tadi apa? Penyebab keriput tertinggi adalah sunscreen gitu ya. Jadi 2 jari. Nah, yang 1 jari itu untuk wajah ya. Sama telinga gitu ya. Satunya lagi leher. Ibu-ibu nggak mau dong keriput di leher tapi wajahnya masih muda gitu ya. Jadi maksudnya secara standarnya itu teman-teman. Jadi supaya bisa dilindungi 98 sampai 99. Nah, terus kalau PA protection grade UVA-nya itu punya kita kalau yang punya Audi itu yang white itu PA-nya 3. Jadi itu tinggi. Nah, kalau yang selain itu tuh semuanya sangat tinggi. Betul ya Bu Ida ya? Jadi sunscreen-nya Atomy yang PA-nya 3 itu cuma yang white sama beige. Yang Essence, Tune Up, Fresh Sun Lotion, bahkan Derma itu semuanya 4 plus seperti itu teman-teman. Nah,
Nanti bapak-bapak, saya mungkin saksikan anak saya yang pertama itu jerawat ya waktu apa puber. Waktu itu kami belum kenal Atomi punya skincare gitu ya. Kami cuma tahu kebetulan adik saya itu cukup peduli dengan kesehatan muka anak saya gitu. Jadi dia beliin waktu itu sabun cuci mukanya itu hampir semahal foam cleanser kita. Pakainya juga sama sejagung dari Korea juga. Waktu itu kan karena waktu itu padahal saya sudah member Atomi. Cuman kan saya taunya cuman odol, sikat gigi gitu kan, sampo gitu. Saya nggak tahu ada apa istilahnya sabun cuci muka gitu loh. Nah, jadi adik saya pakai produk yang lain dan saya melihat sekali teman-teman apalagi punya Atomi punya kita jauh lebih bagus ya. Dengan cuci yang bersih, pakai sunscreen, jerawatnya benar-benar pergi loh. Meskipun jerawatnya yang kecil-kecil keluar, gede-gede itu pakai odolnya Atomi, tetapi tetap perlindungannya itu memang dicuci, cuci yang bersih dan itu harus pakai sunscreen. Dan itu ajaib, bener-bener mukanya itu sembuh dengan ajaib. Jadi memang luar biasa ya. Jadi muka kita itu memang harus kita pakai sunscreen ya. Jadi mari kita bertobat sebelum kita keriput gitu ya. Seperti kata Audi, saya juga ya Audi. Kalau nggak ada skincare saya pilihnya sunscreen. Kalau saya mengilustrasi kalau nggak pakai sunscreen tuh kalau pergi kayak telanjang. Saya tuh kalau sekarang ke pasar tuh rajin dong pakai sunscreen. Wah pakai Fresh Lotion lebih murah ya. Itu Irit kayak kan? ada roh yang bilang, kamu berani-beraninya keluar kayak gitu. Kalau nggak udah bener kayak nggak bisa keluar gitu loh. Kayak ada Iya, war gitu loh, misalnya di hati. betul betul. Iya, terima kasih ya Audi ya. Jadi memang saya juga racuni anak saya. Kebetulan rumah saya itu cowok semua gitu ya. Saya tuh cerewet sekali. Ayo pakai sunscreen. Pakainya kayak punya Audi anak saya. Tapi warna yang krem, yang beige. Harus pakai, saya bilang. Kalau enggak kamu jerawatan loh. Jadi sudah saya racunin di rumah ya. Jadi mereka tetap nggak melambai, tetap maco. Ya, oke ibu-ibu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Mumpung Mau, ada Bu Ida ya. Atau mau sharing pengalaman boleh, monggo. saya mau nambahin, Bu. Jadi teman saya, Ya. teman gereja, dia itu mungkin let's say masih 22. Dia tuh cantik banget orangnya, tapi ada satu minus di wajah dia itu. Hidungnya mancung, kulitnya bagus, putih. Dia tuh punya flek yang cukup banyak di sininya. Jadi kayak orang bule itu loh wajahnya gitu. Tapi saya tanya, kamu ada keturunan bule? Oh enggak kak, terus kenapa wajahnya seperti itu? Iya ini flek. Saya tanya, kamu rutin nggak pakai sunscreen? Oh enggak pernah. Wah itu di hati itu langsung kayak, oh my God. Untungnya wajah dia itu bukan wajah yang apa ya sensitif berjerawat gitu ya. Tapi kan sayang banget, eman-eman banget saya ngeliat wajah dia itu cantik, manis, putih. Tapi banyak sekali fleknya di umur segitu. Itu bikin saya, aduh sakit banget hatinya gitu. Jadi sepenting itu Bapak Ibu sunscreen, benar-benar sepenting itu. Mungkin kalau Bapak Ibu ngerasa, aduh udahlah yang penting makan makanan yang sehat aja, nggak usah sunscreenan kayak gitu. Dulu juga zaman saya dulu tidak ada sunscreen, bagus kok, nggak apa-apa. Bapak Ibu kita nggak bisa samain matahari zaman dulu sama sekarang. Bener-bener sebeda itu. Dalam waktu dekade mungkin let's say 1 tahun pun itu perbedaannya udah cukup signifikan kandungan matahari itu. Jadi kalau dibandingkan sama zaman dahulu Bapak Ibu saya percaya karena zaman dahulu polusi masih bagus, masih banyak pohon yang tumbuh, kemudian juga apa ya limbah nggak di mana-mana. Sekarang apa-apa serba plastik. Ya kan kita apa ya orang Indonesia apalagi tingkat konsumtifnya itu tinggi banget. Setiap hari ada berapa banyak mungkin plastik, ada berapa banyak ya apa ya istilahnya. Ya itulah yang dikonsumsi itu kan jadinya kembali ya ke apa namanya yang kita makan, yang kita hirup, yang kita buang itu kan kembali kayak sirkulasi gitu kan. Jadi ke matahari, dari matahari ke kita keluarin lagi seperti itu setiap hari gitu. Jadi hanya dengan membeli produk yang satu ini yang mungkin harganya juga nggak mahal gitu, kita bisa melindungi wajah kita. Siapa sih yang nggak pengen wajahnya dilihat atau dipuji orang kayak, ih bagus ya kulit wajah kamu. Jadi ini penting banget. Segitunya Kak sih. Audi, ada pertanyaan Kak Audi di chat Kak. Ibu Lydia nanya, apa sih bedanya sunscreen yang stick dengan sunscreen beige atau white yang dipakai sama Kak Audi? Monggo Yang Kak. yang stick ya, yang beige ya. Ha-ha.
Yang stick sama yang punya Mbak Odi pakai. Bedanya apa? Kalau yang stitch itu yang mana ya? Saya pakainya itu yang udah pernah saya pakai itu yang beige sama yang white. Tadi kalau yang stick itu yang mana ya Bu Ida kalau boleh tahu? Saya Yang mungkin biru. bantu ini ya. Kebetulan di depan saya Bu Ida mungkin susah cari sunscreen. Ini kebetulan yang salah satu contohnya Bu Lydia. Ini Oh iya. sunscreen stick yang Derma. Jadi ini PO Korea Bu untuk kulit sensitif. Karena kebetulan kan kulit saya sensitif. Jadi ini sebenarnya bukan beda Bu, tetapi kayak saling melengkapi. Umpama kayak tadi Ibu udah pakai sunscreen yang white gitu ya, yang punya Audi tapi yang white. Kan itu setiap 2-3 jam kita harus oles lagi Bu. Apalagi kalau Ibu kerja di lapangan, sering kepapar matahari, itu harus dioles ulang lah. Kalau kita pakai krim kan risih ya Bu Lydia ya, tangan kita kotor atau apalah. Itu kadang-kadang dibantu dengan stick-sticknya kayak gini Bu. Kayak lipstick tapi bentuknya lebih gendut Bu. Nah kayak gini Bu. Nah kalau yang punya Indonesia nanti Ibu cari aja itu namanya sunscreen stick warna biru, biru atomi. Iya, biru. Sunstick. Dia ya Ya. sunstick. Nah, itu juga dia enak light Bu. Jadi kalau nanti dioleskan dia itu nggak merasa tebel gitu. Jadi itu kayak retouch untuk menambahkan. Nah itu cocoknya buat apa Bu? Anak-anak kecil. Kadang-kadang kan mereka ribet kan suruh pasang gini, emang kita cewek gitu bagi cowok ya. Mereka cuma oles-oles gitu aja Bu untuk anak-anak. Bentuknya persis seperti ini tetapi warna biru. Nanti Bu Lydia cari aja di Atomi Indonesia. Kalau ini PO Korea Bu. Ini untuk yang sensitif. Nah, mungkin itu aja sih. Mungkin Bu Ida mau nambahin Bu. Ya, kalau apa namanya sunstick itu satu itu lebih praktis ya untuk anak-anak terlebih ya itu bagus sekali. Kenapa? Karena anak-anak itu kan eh, ketika main-main di pantai atau apa begitu ya tangan kotor mereka harus reapply itu bagus sekali memakai ini. Yang kedua ini tahan lama, lebih tahan lama dan tidak lengket ya. Tetapi ini kembali lagi pada kesukaan kita ya, kesukaan kita. Intinya sunscreen itu kita harus melihat fungsinya ya, fungsinya itu sendiri. Nah, sementara kalau yang sunstick ini tanpa warna ya, jadi transparan. Kalau tadi kan ada yang beige, ada yang putih, begitu ya, ada yang tone up seperti itu. Itu ada sedikit warna ya, yang kemudian ada di wajah kita melekat di kulit kita ya, sekalipun nanti kemudian ngeblend begitu, tetapi di awalnya ada. Tetapi untuk yang sunstick ini tanpa ada warna. Nah, PA-nya sama 50, plusnya juga sama 4. Nah, sudah tahu belum 4 plus 4 sama plusnya 3, plusnya 2, tahu belum? Nah, Bu Ripkah ini lebih pintar dari saya. Coba jelaskan. Iya. Jadi kalau plusnya 4 Bu, itu artinya dia itu perlindungannya itu sangat tinggi Bu. Jadi dari matahari itu sangat tinggi. Kan kita kadang kalau beli di luar itu nggak ada kan, taunya cuma SPF, umpama merek W, merek apa ya, saya dulu pakai apa gitu, 30 gitu loh. Jadi memang punya Atomi itu beda Bu. Jadi dengan sunscreen-nya aja nanti mungkin ya kan kadang-kadang kita mungkin belum ada uang beli skincare ya Ibu dengan rajin pakai sunscreen aja itu sudah melindungi sementara Bu. Sambil nanti bonus kita pairing-pairing kita baru beli skincare gitu ya Bu ya. Si penting nyuci kata Bu Ida dua tahap sama sunscreen. Gitu ya Bu Lydia ya. Jadi punya Oke. Tommy is the best. Kasih Bu. Ya, makasih Bu Lydia. Monggo teman-teman kalau ada yang pengalaman pakai sunscreen yang macam-macam. Kalau nggak salah plusnya 1 artinya perlindungan 2 jam ya. Kalau 4 jadi 8 jam gitu ya. Iya, Iya, ada yang betul, mengacunya betul. begitu. Oh iya ya, sip. Thank you. Iya. Oke, saya izin menambahi ya Bu Lydia. Tadi juga saya baru cek juga ya yang sunstick ini. Jadi saya baca, jadi kan kalau misalnya anak-anak itu lebih aktif ya main di luar. Nah, mereka itu juga butuh sunscreen gitu loh. Anak-anak itu justru mungkin kita berpikirnya oh anak-anak kulitnya masih sehat lah, masih nggak perlu sunscreen. Justru anak-anak itu juga perlu sunscreen. Nah, mungkin anak-anak ini bisa didorong lebih
pakai yang tadi tuh ya sunstick itu tadi kayak gitu. Yang umur berapa sih, saya cek di sini umur 6 bulan ke atas itu udah boleh pakai sunscreen justru. 1 tahun ke atas sudah aman kalau pakai rutin. Jadi tadi yang 6 bulan, umur 6 bulan itu boleh pakai sunscreen, itu mungkin ketika memang ada aktivitas keluar aja ya gitu. Tapi kalau yang udah 1 tahun ke atas, dia udah bisa pakai secara rutin setiap hari kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya punya anak atau misalnya punya ponakan bisa dijelasin kalau anak-anak ini udah harus apa ya, udah mulai aware gitu untuk melindungi kesehatan kulit jangka panjangnya, karena ya itu tadi saya udah jelasin, kita udah di era yang global warming itu benar-benar sedahsyat itu. Kalau dulu mungkin nggak terlalu aware, nggak terlalu butuh, tapi sekarang memang sepenting itu supaya buat kulit jangka panjang anak itu juga gitu. Dan apa ya, ini juga bisa di-reapply tadi, benar kata Bu Ida, dia lebih gampang juga, jadi kayak kayak apa ya, kayak mainan ya, diginiin aja. Kadang kan kalau misalnya kayak gini kan dia ribet ya, buka tutup. Tapi kalau tadi itu dia langsung kayak giniin aja udah lebih mudah di-apply-nya. Kayak gitu sih. Itu aja sih mungkin tambahan dari saya, Ibu. Mau tanya lagi, kalau kata Bu Ripka tadi kan kalau kita pakai yang itu kan mesti pakai 2 jari ya. Nah, kalau yang sticknya itu bagaimana itu pemakaiannya? Itu mungkin olesnya juga dipaskan, Bu. Jadi kan kerasa ya, memang itu agak sulit, Bu. Jadi memang kita ngepaskan kan kerasa, Bu, kalau kita agak tebel gitu kan rasanya agak nggak enak toh. Jadi Iya. memang sesuai tangan sih, Bu. Agak susah, bukan nggak mungkin kita congkel, Bu. Jadi cuma kita ngepaskan di leher gitu ya, telinga, belakang telinga sama belakang, Bu. Tengkuk. Kalau naik motor ya tangannya dikasih juga, Bu, sini, Bu. Supaya nggak keriput. Jadi nggak susah nakar, Bu, Oke. kalau yang stick, Bu. Nah, tuh Bu, apa Bu Umbar pakai, Bu? Tadi itu Bu Umbar punya. Tin Ah, apa sunstick. Jadi iya, itu gampang Bu. kok ini makainya. Ini Satset ya, Bu ya, satset ya. ya cakep, ini tinggal ngolesin aja. Ini Oh, rasa jeruk gitu. Seger, enak. Tinggal gini aja. oke. Gitu, Bu. Dan ini apa, lebih gampang dibawa kemana-mana gitu, lebih gampang begitu. Jadi kalau sudah dioles di muka, enggak perlu lagi pakai tangan lagi kita ya untuk Nggak meratakannya usah, ya. Bu. Nggak Ini usah, Bu. gini. Jadi ini karena ini gede segini nih, jadi merata ini, Bu. Melebihin tangan kita deh kalau pakai 2 tangan gitu. Ini begini aja udah selesai. Ya. Sama ini Makasih. Bu Lydia, kalau kita Ya. retouch itu kan biasanya, coba perhatiin, orang-orang nge-flag itu kan biasanya cenderung di pipi ya. Betul nggak? Ya. Pipi yang gendut kita ini loh. Jadi daerah sini ini dibanyakin nggak apa-apa. Kalau kita perhatiin orang flag itu kebanyakan tuh pasti di sini. Ya. Jarang kan orang flag di dahi, jarang. Biasanya di pipi gitu. Jadi pakai aja daerah-daerah yang rodok kayak menggoda matahari, menjelekkan kulit kita itu rodok tebar apa-apa, Bu. Kan yang penting cucinya 2 kali ya Bu Lydia ya, jangan lupa ya, Ya. 2 kali loh. Jadi cuci dulu di Ya. cleanser, terus pakai foam supaya kulitnya nanti lebih bersih seperti itu. Karena kalau kita pakai sunscreen gitu kan dia sudah kayak istilahnya menangkal kotoran atau matahari itu kan. Kalau nggak bersih pori kita kasihan. Jadi selalu pembersihan 2, sunscreen 3, kunci kecantikan wajah kita. Nanti kalau ada rezeki baru kita lengkapi gitu ya, pakai skincare Atomy yang keren. Ya. Makasih Oke, Bu Umbar makasih. untuk penjelasannya. Dengan senang hati, Bu. Ya. Nah ini bapak-bapak nih selain Pak Mahfud, siapa lagi ya Pak? Kira-kira tertarik nggak Pak pakai sunscreen Pak kalau dengar kami ibu-ibu curcol ini Bu Pak? Menarik ya Pak ya? Selamat malam Bu, izin bertanya. Boleh. Silakan. Kalau saya sih pengalaman saya saat ini kan harian saya pakai pembersihannya pakai milk cleanser water, kemudian facial foam yang Acne Clear, terus
di skincare-nya saya coba kemarin beli yang travel kit yang The Fame ya Bu. Itu terus kemudian baru saya pakai sunscreen dan cushion. Nah, itu pagi itu saya pakai semua secara berurutan, termasuk The Fame itu kan ada isi 5 ya Bu ya. Itu saya pakai semua. Terus ketika kalau kita biasanya kan kalau mau sholat berwudu. Nah, setelah berwudu itu baiknya kita pakai apa lagi nih? Silakan Audi. Setelah berwudu ya, berwudu Iya. kemudian maaf ya Bu, saya izin bertanya, kalau misal habis berwudu masih pakai ini dulu nggak, facial wash nggak? Atau udah habis berwudu? Enggak. Makanya ini saya mau memastikan ketika kita setelah berwudu itu apakah kita masih perlu pembersihan lagi, baru pakai sunscreen, atau langsung bisa pakai sunscreen. Itu malam atau malam ya? Ya bisa siang bisa malam ya kalau posisinya kita mau sholat itu ya. Kalau misalnya dari saya sih jawabannya tergantung aktivitas. Kalau memang Ibu malam ya, kalau saya misalnya nih udah mau tidur kayak gitu ya, atau mungkin habis cuci muka, ya udah saya cuman pakai pelembab aja, pelembab kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ibu juga mau keluar, memang mau kerja atau mau aktivitas keluar, ya tetap rangkaian tadi tuh pelembab sama sunscreen itu harus dipakai sih kayak gitu. Jadi Audi, mungkin maksudnya Bu Dewi itu gini, kan siang dia wudu nih, habis wudu. Terus apalagi yang perlu dipakai gitu loh. Dong ya. Betul. Ya, Betul ya, ya Bu, betul gitu Bu. ya Bu Dewi ya. Nah, Mama siang Ya, nih ya, waktunya betul. sholat. Terus beliau sholat, di musola kan udah Ya. wudu segala macam. Nah, itu bukan diapain? Di laptop atau ditambahin sunscreen atau apa gitu Audi maksudnya gitu. Ya, Betul ya betul Bu Bu Dewi Rika, ya? seperti Betul itu. ya? Iya, Oke, monggo, betul, monggo. betul. Dulu kayaknya Bu Ida pernah jawab, cuma saya lupa Bu. Jadi nanti Audi jawabnya nggak lengkap, Bu Ida yang jawab. Saya lupa, Bu Ida udah pernah jawab. Boleh Bu Ida. Kalau saya tadi Iya, Bu Ida aja Bu Ida. Iya Bu. Lupa saya, sorry Audi nggak bisa bantu. Aman Jawab aja. apa? Ya. Kalau habis wudu boleh reapply ya. Sunscreen wajib. Reapply lagi. Tanpa pembersihan Bu ya, langsung sunscreen ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena sunscreen itu kita boleh retouching, misalnya nih, kita kan udah make up nih, tapi panas banget ya. Kita langsung retouching begitu, boleh banget. Bu, Ya syukur-syukur kita mau bersihin dulu, ya enggak apa-apa, itu jauh lebih baik. Tapi kalau nggak sempet nggak apa-apa. Itu yang sunstick itu kan karena dia tidak ada warna ya, enggak ada warna, jadi sangat bagus kalau untuk retouching ya, retouching sunscreen kita boleh. Kalau sunscreennya kebetulan pakai yang fake sih saya. Nggak apa-apa, langsung aja. Meskipun sebelumnya saya pakai kasen gitu Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, nggak masalah ya Bu ya. Terus tanya lagi Bu, mengenai urutannya yang The Fame itu saya sih ya cuma lihat di aplikasi sih urutannya mulai dari toner, eye cream, essence, lotion, terakhir nutrition. Ya betul seperti itu ya Bu ya. Jadi itu kalau skincare mulai dari yang paling cair ya. Cair, kemudian sedikit mengental, kemudian dikunci pekat ya, atau krim bentuknya. Nah, jadi mulai dari apa? Toner, essence ya toh. Toner ini wajib di pertama ya.
dia menyiapkan kulit kita ya. Kemudian esen atau serum ya. Kemudian yang ketiga lotionnya dulu. Ya, lotionnya dulu, eye cream baru ke nutrition, ngunci seperti itu. Oh, berarti eye creamnya setelah lotion ya, Bu ya? Saya Ya, biasanya kalau dulu. eye cream sebenarnya sih, kalau eye cream sih menurut saya ya, menurut saya itu karena kebanyakan kita memakainya kan hanya di area mata, sama sini, kerutan sini, sama garis senyum, begitu ya, boleh seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya enggak masalah, cuman kalau hukumnya ya yang kalau sudah sebagai tatanan untuk penyerapan ya, baiknya penyerapan dari skincare kita itu memang dari yang cair, sedikit mengental, kemudian terakhir yang bentuk padat, agak padat ya, setengah padat atau krim. Untuk apa fungsinya? Mengunci, seperti itu ya. Iya. Makasih Itu Bu Ida. pemakaiannya pagi lengkap, malam Ya, juga lengkap, nggak masalah ya, Bu ya? nggak masalah, kecuali yang snow. Ya, yang snow itu ada night cream ya. Night cream memang didesain dia vitamin C-nya tinggi ya. Kalau apa itu namanya kena sinar matahari, apalagi kita pakai sunscreen-nya sedikit ya, seperti itu. Kemudian tidak reapply, takutnya nanti malah jadi gelap seperti itu ya. Jadi kita harus tahu penggunaan masing-masing dari lo malah pergi yo ini ya live ya. Penggunaan kepental kayaknya Mbak Dewi ya. Jadi kita harus tahu penggunaan dari masing-masing skincare ya, karena kita kan ada beberapa skincare macam-macam tuh. Nah, kita harus tahu karakteristiknya, dia fungsinya untuk apa, dan bagian-bagian mana atau produk yang mana yang kita boleh memakai di pagi atau siang. Nah, tapi rata-rata semuanya yang ada di Atomy, kecuali Snow, itu kita malah wajib pakai pagi dan malam, kecuali nutrition. Kadang orang merasa kalau yang memang dia sudah berminyak sekali, mereka menganggap nutrition itu terlalu berat gitu ya, dipakai siang, boleh malam. Dan nutrition sebenarnya kalau saya apa ya namanya rekomendasikan, itu nutrition bagus sekali untuk mengencangkan area leher terutama ya. Jadi pakai banyak-banyak nih di leher tuh. Bahkan mohon maaf ini ada bapak-bapak ya. Ya, itu nutrition kalau payudaranya itu kendor ya, boleh dipakai untuk mengencangkan. Cobalah ya. Itu bagus banget. Memang efek mengencangkannya itu ciamik banget nutrition. Saya merasakan sendiri karena dulu lehernya saya ini sedikit menggelambir ya. Seperti itu, sedikit menggelambir sehingga saya butuh memakai nutrition ini lebih dari yang mungkin teman-teman yang lain begitu. Colokannya lupa. Oh ini. Begitu ya. Jadi teman-teman coba apa ya, kalau saya sih lebih cenderung kalau memakai sesuatu saya perhatikan perubahannya ya. Kita perhatikan perubahannya supaya kita bisa merekomendasikan ini di mana nih yang plusnya ada di mana, kelebihannya ada di mana begitu ya. Saya rekomendasikan sekali itu kalau nutrition itu dipakai di area leher ya, yang kendor-kendor ya seperti itu. Terus eye cream kita itu kan banyak banget ya. Jangan hanya dipakai hanya area mata begini doang dan malam doang. Jangan pakainya yang banyak. Ya, pakai yang banyak ya. Kemudian garis senyum sini ya. Kalau misalnya nutritionnya habis, teman-teman, saya memakai eye cream untuk semua wajah saya sampai leher. Ya, karena itu juga fungsinya juga mengencangkan juga kan.
Nah, mengurangi kerutan. Jadi kalau mau apa ya, sehat ya, dan kita sanggup beli ya, ya jangan pelit-pelit, templokin aja plok 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 gitu ya. Seperti itu. Jadi apa ya, cepet ya. Saya dulu waktu pertama muka saya kan parah banget ya. Jadi saya setahun itu absolute set kayak kalau nggak salah itu 4 set itu saya habis dalam setahun ya. Itu belum tambahan ampulnya ya. Yang lain-lainnya itu pokoknya setnya saya belinya 4. Kalau yang paling boros saya ampul karena saya seneng banget dengan ampul. Ya, saya ampul itu boros banget teman-teman. Tidak hanya pakai 1 pipet ya, tidak. Aduh. Jadi itu ya, makanya di center itu sebenarnya botol-botol ampul itu banyak juga yang saya buang ya. Nah, di center aja udah segitu banyak, belum lagi yang orang-orang minta ya, botol bekas-bekas botolnya. Itu wah, kalau saya ngomong ampul itu. Bu Ida, sorry, tanya lagi. Untuk Nah, menghilangkan bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam itu baiknya nah, pakai apa, Bu? ya umur berapa? Saya aja umur 41. Oh, ya, rajin ya, peeling itu seminggu minimal 2 kali, minimal 1 kali, maksimal 2 kali. Setiap minggu itu harus peeling. Kemudian Enggak apa-apa, Bu ya? masker, oh nggak apa-apa, itu peeling itu wajib Enggak, seminggu maksudnya sekali minimal. kulit saya kan juga gampang berjerawat gitu loh, Bu. Mm-mm. Oh, Pakai kamu peeling juga sensitif enggak ya? apa-apa. Oh, kalau gitu kamu pakainya itu, apa namanya, wajib ya. Kalau peeling, wajibnya nanti pakai masker ya. Setelah dipeeling, jangan lupa, itu masker itu wajib. Karena peeling itu kan seperti membuka ya. Dip, Hmm. dip juga seperti itu ya. Jadi masker itu kalau bisa dipakai. Ya. Nah, itu membantu sekali. Dan plus ampul. Ya, ampul. Mbak Dewi sudah bisa pakai ampul belum? Ya itu tadi Udah saya coba masih belum? pakai rangkaian yang ini, yang The Fame itu, ada essence-nya itu, Bu Oh, The ya. Fame ya? Iya. Oh ya, nanti setelah habis naik kelas lagi, Mbak, Yang ke pakai absolut. absolut. Oke, Ya, oke. Kemarin belum berani. naik sedikit. Ya, ya oke. Kalau ini pakai yang The Fame oke ya? Oke sih, Bu. Kalau berjerawat itu memang tergantung saya sih. Saya kan kadang memang kalau udah motoran pakai masker itu paling di bawah, di dagu ini yang sering berjerawat. Ya, Oke, kadang sih ya, masih ya itu keluar, wajar ya cuman karena kan masker, apalagi masker ya, mohon maaf ya, masker itu kalau yang buatan pabrik seperti itu lapisannya ketika kena, apalagi kena ini nih udara nih dari mulut kita habis makan jengkol, pete ya kan, itu diungkep di dalam mulut kita, di dalam ini, di wajah kita begitu ya. Itu seharusnya harus sering ganti ya. Nah, kalau enggak akhirnya apa? Ya ini kotoran di sini semuanya. Di wajah kita semuanya. Ya itu rentan jerawat pasti. Ya, nah perempuan itu rentan jerawat kenapa? PMS ya. Kemudian nanti kalau suaminya jengkel ke dipikir lagi, jerawat lagi ya. Nah, itu rentan banget. Makanya bapak-bapak nggak boleh, kalau istrinya mau cantik ya, nggak boleh bikin marah. Harus apa? Siapin aja uangnya, sana skincare beli ya. Oh, sana. Nah, kayak gitu, oh, istrinya bahagia, pasti nggak pernah jerawatan. Bercanda ya. tapi biasanya itu kalau sudah, maksudnya malam sudah pakai rangkaian The Fame skincare itu besok paginya itu jerawatnya ya kayak mengering. Ya, ya. Ya, tapi itu memang Mbak Dewi harus kalau pakai masker ya, kalau pakai masker usahakan untuk sering ganti Mbak. Ya, untuk Sebenarnya sering tiap hari ganti. Kalau ganti, cuman sekarang ini
Saya malah nggak pakai masker. Nah, ya. Cuman kan harus kalau motoran harus pakai helm. Malah itu karbon dari motor ya. mobil itu kan bisa bikin Iya sih. itu bahaya Oke. juga itu loh. Tetap harus pakai. Oke, siap, Bu. Wida, saya lagi nih. Yang di chat Bu Windy itu menanyakan rangkaiannya evening 4 set. Evening care for set, kenapa? Ya. Itu urutannya, Pak Windy. Urutannya, ya. Betul. Ya, itu kan dip dulu, ya kan? Habis dip, ya itu harus dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan minimal dari minyaknya, ya, dari minyaknya. Bagus kalau pakai foam, tapi kalaupun enggak minimal minyak habis, baru nanti pakai peeling gel, ya, peeling gel. Ini kalau full ya, peeling gel. Setelah peeling gel, cuci muka, baru pakai masker. Nah, sebelum masker minimal harus ada toner. Sebenarnya begitu. Itu yang supaya maksimal, ya. Minimal ada di situ. Tapi karena kita kan seringnya itu mendemokan atau orang mencoba, ya kita mencobakannya hanya full set 4 evening care for set saja. Kalau enggak bangkrut gitu ya, kasarannya kayak gitu. Ya boleh hanya sampai masker saja boleh. Tapi intinya masker kita itu bagus banget kalau mau pakai dari malam sampai pagi. Itu bagus banget, tapi sebelum pakai masker, Anda pakailah skincare-nya dulu. Ya, skincare dulu, baru dimaskerin. Wah, pagi buka masker, celing. Glowing in the dark. Oh, berarti urutannya begini, Bu. Deep clean, nggak langsung foam ya, Bu ya? Peeling dulu. Bu Ida. Ya boleh, boleh. Oh, Bu Ida boleh ya. kayaknya. Ya. Bu Ida, ini saya tengahi, tadi saya udah baca chatnya. Jadi mereka itu mungkin galau itu loh, Bu. Ibu masih ingat kayak dulu saya pernah nanya, Bu, kok bukan habis dip langsung foam? Yang Bu Ida bilang, emang kamu mau mereka bolak-balik cuci yang kita facial rame-rame itu loh, Bu. Makanya kenapa dip dulu, baru peeling, baru foam. Lah kalau Bu Windy bilang kudune dip dulu, foam dulu, baru peeling. Jadi mereka berdua beda pendapat. Jadi yang benar yang mana, Bu Ida? Gitu maksudnya. Oh, yang benar-benar semua. Oh ya. Benar semua. Ya, kalau mau maksimal habis dip cuci muka dulu pakai foam. Itu maksimal. Ya. Baru peeling, habis peeling kalau saya cuci lagi. Habis itu baru toner, saya tempel toner minimal ya, minimal toner, kemudian masker. Tapi kalau bisa full skincare gitu loh. Jadi dari yang Bu Ida jelaskan, saya simpulkan begini Bu Windy sama Bu Dewi gitu ya. Jadi dua-duanya itu benar. Cuman memang urutannya yang foam cleanser dulu, deep cleanser dulu, baru peeling gel, baru foam, baru masker. Itu karena kita dalam rangka facial rame-rame, ya kan, pakai baskom lagi gitu kan. Kalau umpama urutannya seperti yang tadi, yang katanya Bu Windy, kan kudune dip dulu, foam dulu, baru peeling. Lah bolak-balik Bu nanti Bu. Nanti banyak sekali butuh baskomnya gitu ya. Jadi cuman untuk efisien. Jadi itu Bu Ida yang menemukan, memang leader kita ini smart banget gitu ya. Dulu saya juga awal-awal itu agak komplain, Bu Ida bilang, kamu mau bolak-balik? Oh iya juga ya. Akhirnya saya jadi belajar. Jadi kalau di rumah yang benar yang Bu Ida itu dip dulu, dicuci ya Bu ya. Dicuci dulu dengan foam, terus baru pakai peeling. Peelingnya selesai pun Bu Ida cuci lagi pakai foam. Bayangin, resik banget itu. Ya, terus kita kasih skincare, kasih masker, dijamin cantik deh besok bangun ya. Jadi aman ya Bu Windy sama Bu Dewi ya, udah terjawab ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Bu Rika. Ya. Kalau ini ada lagi Bu Lydia nanya, kalau Absolute Essence Sunscreen itu untuk apa ya? Bu Lydia tadi Bu Ida sudah sempat menyinggung ya, jadi yang Absolute
yang masuk kategori sunscreen absolut, itu memang dia itu istimewa, Bu. Kemarin sih Bu Ida sempat sekilas ngomong ke saya, kalau bisa sih umur di atas 40 ya Bu Ida ya, pakainya absolut karena dia ada Almighty Code. Jadi bisa apa Bu? Mencerahkan ya Bu Ida ya, atau mengangkat, saya Iya, lupa. Mungkin Bu iya, Ida yang jawab aja. Monggo Bu. iya, mencerahkan. Iya, Jadi kalau iya, beli dia kulitnya normal sama nggak masalah, pakai essence aja Bu. Lebih bagus karena itu usia 40 kan cenderung mau kering ya Bu Ida ya. Jadi pakai itu muka kita tuh cepet lebih cerah Bu. Yang orang bilang cerah bukan diputihkan ya Bu, tetapi muka kita jadi cerah. Jadi cerah seperti itu Bu Lydia. Kembali lagi ke jenis kulit ya. Jadi nanti jenis kulitnya Ibu seperti apa? Nanti mungkin bisa apa konsultasi sama Nana sehingga nanti tepat belinya Bu. Kadang-kadang memang tulisan di Atomy itu memang nggak ada. Kalau di aplikasi itu kayaknya nggak bilang, oh nanti yang sunscreen beige buat yang berminyak, jerawat, itu yang menemukan tuh Bu Ida itu. Dokter kita gitu ya. Jadi Bu Ida tuh yang menemukan di lapangan selama 8-9 tahun ini Bu Lydia. Jadi kita kalau baca di web itu memang nggak bisa seperti kata Bu Ida, kita belajar inilah jadi pinter. Aku yakin Bu Ida awal-awal juga babak belur dimarahin orang. Ini kok saya pakai jadi jerawatan ya Bu Ida ya, pasti itu. Makanya Bu Ida sekarang udah santai, dia udah sakti gitu ya. Jadi kita juga belajar Bu Lydia. Soalnya saya juga pernah ada yang salah beli Bu sunscreennya. Jadi saya ganti uangnya deh. Kamu nambah duit beli absolut. Daripada ribut gitu loh. Jadi saya beli, saya kasih ke anak saya yang kayak punya Audi itu. Ada yang kayak gitu, karena dia belinya nggak nanya-nanya. Ya nggak apa-apa, memang kita servis ya, member kita seperti itu. Itu sih Bu Lydia, semoga menjawab. Oke, kalau jenis kulit saya kering, terus ada flek hitamnya. Nah, Jadi, apakah Bu Lydia sudah pencucian double cleanser sudah dilakukan? Sudah. Nah, sip. Jadi Ibu tinggal rajin mencuci itu sama sunscreen. Nanti pelan-pelan kalau sudah Ibu rutin, nanti Ibu bisa tambah Bu. Sunscreennya nanti mungkin bisa, saya nggak tahu kalau Ibu tipenya normal, mungkin bisa langsung ke snow. Nanti mungkin tanya Nana aja. Karena kalau kayak saya Bu, sensitif saya itu harus detox dulu Bu. Harus diobatin dulu pakai derma lah. Kalau Bu Lydia tipe yang bandel kayak kulit suami saya, bisa langsung loncat ke snow Bu. Nanti fleknya gampang Bu. Kalau Ibu cucinya udah bersih Bu pakai sunscreen, nanti fleknya insya Allah cepet pudar Bu. Tidak jamin ya, tetapi insya Allah cepet Bu. Jadi nanti tahapannya itu ya Bu Lydia ya. Atau bisa ini Bu, sambil menunggu kan snow lumayan ya. Beli kayak gini juga boleh Bu. Namanya dark corrector ini Bu. Saya juga pakai dark spot corrector. Jadi ini pakainya malam. Ini punyanya Snow Bu. Jadi kalau Ibu lihat di aplikasi Atomy kita, hanya satu-satunya produk Snow yang dijual terpisah ini. Dark corrector, dark spot corrector. Kayaknya nanti minggu pertama Maret baru masuk kalau nggak salah. Saya tadi lihat pengumuman sekilas kayaknya habis Bu. Ini bagus Bu. Saya pakainya irit ya Bu. Saya spot flek saya banyak di sini Bu. Ini sudah pakai berapa bulan ya? 3 bulan. Jadi cuma dipencet gitu Bu, pencet ada kayak bola ya Bu, lihat ya. Cuman dioles gini. Jadi malam setelah kita cuci muka, kalau Ibu ada pakai toner, Ibu oles ini. Malam ya Bu pakainya. Kalau punya saya, alhamdulillah puji Tuhan memudar Bu. Jadi rasanya ini saya sudah pakai ketiga. Jadi harus sabar. Harus sabar Bu. Jangan lupa difoto. Supaya nanti bisa untuk kesaksian. Karena kan wanita kan ibu-ibu kebanyakan masalahnya di flek ya Bu. Jadi difoto supaya jadi kesaksian. Oh ini loh saya udah pakai berapa bulan, udah pakai berapa tabungnya ini habisnya gitu. Nanti Ibu cari aja namanya Snow Dark Spot Corrector. Pakainya malam Bu. Pakainya malam. Bekas jerawat itu kayaknya juga lumayan loh. Saya jerawat juga saya bekasnya tak kasih. Kayaknya rodok memudar Bu Ida. Karena dark spot corrector bisa untuk jerawat juga. Pokoknya ada jerawat, jangan dipencet ya. Gimana Bu? Kalau nggak salah waktu 2 minggu yang lalu saya sempat ikut kelas Zoom ini yang tentang flek hitam. Cuma saya enggak sempat bertanya. Saya tidak sempat ikut. Saya punya masalah di itu. Jadi seperti flek itu kalau dokter di Bangka ini bilang seperti kutil ya. Saya pernah ke dokter
ke dokter kulit, jadi dia bilang bisa operasi, dia bilang begitu. Saya tanya itu masalah keturunan atau enggak? Dia bilang enggak, itu masalah kulit. Saya bilang soalnya ke rata-rata saudara saya seperti itu alaminya, ada yang tebal begitu kan, sampai di muka di ini semua di saya juga di leher nih ada berintil-berintil kayak pasir begitu kan. Jadi memang begitu dokter sarankan operasi, saya operasi, dibersihkan begitu. Nah, itu 2 tahun yang lalu. Saya perhatikan ini kok kayaknya agak ada muncul lagi begitu. Jadi itu bagaimana itu solusinya? Maksudnya tuh kalau memang dari apa ya, buka itu yang dibersihkannya kayaknya hanya kulit luarnya aja itu. Jadi dia muncul lagi. Nah, jadi itu Akarnya bagaimana itu? kayak akarnya nggak kena operasi gitu ya Ya, Bu ya, cuma ngangkat di luar ya. iya. Ini kayaknya masalah kutil Bu Ida. Saya itu berpikir kalau kutil itu memang tidak bisa hanya skincare Bu. Jadi kayaknya dari dalam itu juga harus diobati. Mungkin hemohim ya Bu Ida ya. Hemohim, inner kolagen ya Bu Ida ya. Sama mungkin probiotik Ya. Bu. Jadi pencernaannya harus dibersihkan Bu. Karena kan Bu Lydia udah pernah operasi dan benar-benar ini muncul lagi gitu kan. Saya juga pernah ketemu orang Bu. Dia bilang kutil saya makin tua makin banyak. Wah itu kompleks. Jadi saya nggak berani bilang, wah Atomi bisa hilangin kutil, nanti kita di demo Bu. Jadi kayaknya memang dari dalam sih Bu Lydia. Jadi Ibu nanti mungkin Iya. kalau dengan budget terbatas coba hemohim dulu dirutini Bu. Sama probiotik. Probiotik memang harus PO Korea ya. Jadi Ibu coba aja rutinin minum sambil Ibu menjaga nanti pelan-pelan. Memang proses Bu, Atomi itu karena herbal itu kita nggak bisa cepet. Suplemennya itu butuh proses sampai tubuh kita sehat gitu Bu. Nanti mukanya ikut bagus. Pelan-pelan nanti ikut bagus. Gitu ya Bu Oh iya, Lydia ya. itu hemohim juga boleh ya untuk masker ya. Itu bagus banget. Diolesin. Ya, Diolesin ke saya bagian kulit kita. ya itu bagus banget. Saya sudah mengalami ya Saya juga, bagaimana Bu Ida, saya buktikan juga Bu. Ingat nggak Bu leherku yang luka itu loh Bu? Habis aku minum hemohim tak olesin itu lebih cepat daripada pakai Dermasika. Wah tak olesin Atomi memang apa hemohim Wah aku hemohim nganut itu karo bagus Ida banget. wae lah lengket kan Bu Lydia kalau mama kita ada luka atau apa gitu. Tapi itu cepet banget. Sisa bungkus hemohim itu loh Bu, sisa bekas kita minum, dipotong terus Ibu ambil sisanya coba diolesin di kutilnya. Tidak ada salahnya dicoba Bu. Ya itu daripada plastiknya dibuang, mubazir. Iya, Lumayan loh Bu, tuh masih memang. lumayan banyak loh. Kalau mama Iya, kita iya. nggak seret sampai di tembok itu tuh masih lumayan tuh di dalamnya. Coba aja Bu Lydia Oke, untuk oke. kesaksian ya toh. Sambil minum sambil dioles. Nanti jualan Ya, hemohimnya suka boom. ya, atau bandara juga. Iya, 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 iya. makasih Bu Retno. Oke Bu Lydia. Monggo teman-teman, si Audi masih mau menanyakan Audi. Ini kita kalau nggak ada yang nanya kita mungkin akan mengakhiri untuk malam ini. Gimana Audi? Sudah ada lagi? Siapa tahu baca-baca dapat ilmu baru. Monggo Audi, silakan Audi. Kalau dari saya udah cukup sih Bu. Juga tadi udah cukup banyak juga yang dibahas ya sampai ke rangkaian skincare. Kebetulan saya juga pakai rangkaian skincare itu dan memang saya itu jerawatan ya. Dulu tuh saya jerawat itu parah banget. Tapi untungnya kemarin saya dikenalin sama Michelle juga ya. Jadi saya juga pakai rangkaian yang satu set itu dan pelan-pelan dia membaik. Karena memang produk kita ini bukan produk yang menjanjikan dalam satu malam langsung langsung memberikan efek samping yang putih hilang jerawatnya dalam semalam, enggak. Dia pelan-pelan melindungi, pelan-pelan memperbaiki kulit barrier kita yang paling dalam. Dia melindungi, menutrisi. Yang paling penting jangka panjangnya juga aman buat wajah kita. Kayak gitu sih. Itu yang membuat saya juga kenapa saya tertarik untuk menggunakan produk ini kayak gitu, dan saya tertarik untuk merekomendasikan ke sekeliling saya kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih dari saya Bu. Thank you. Ya, oke, thank you Audi. Kalau nggak ada yang memberikan pertanyaan atau ini kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini ya. Oke Bu. Bentar.
Selo, apakah bisa bantu share untuk ininya ya, Selo? Moto Iya, Atomi. bisa. Ya, Nah, makasih Selo. Kita buka mic kita, teman-teman. Kita akan serukan Moto Atomi. Ya, 3, 2, 1. Menghargai Menghargai semangat, semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo bisa. Ayo bisa. Ya. Semuanya. Makasih teman-teman. Terima kasih Selamat semuanya. siang, Bu Audi, Bu Livia, Selamat Bu Ida, malam. teman-teman. Terima kasih.